Halo, kami dari PR3, pemrograman visual. Jadi di sini kami akan menjelaskan kuis praktikum 2 yang dimana sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing dahulu. Perkenalkan, nama saya Marisa Victoria Sialahi dengan NIM 12S25055 dan di sebelah saya peer saya. Perkenalkan, nama saya Arona Bagas Sasonangan Manurung dengan NIM 12S25056. Sebelum kami masuk ke vlogoritemnya, saya akan membacakan soal praktikum kami, yaitu soal yang pertama. Soal yang pertama, analisis data sensor lingkungan dengan validasi ketat. Narasinya, sebuah sistem monitoring lingkungan mengumpulkan 30 data sensor suhu derajat Celcius, namun ada banyak kemungkinan data korup. Tugas yang pertama itu kami disuruh membaca tepat 30 data suhu ke dalam array. Yang kedua, validasi suhu harus dalam range min 50 sampai 150 derajat Celcius. Lalu input bukan angka itu akan mengeluarkan hasil invalid. Yang ketiga, kami disuruh menghitung rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan yang keempat itu kami disuruh jika satu saja data invalid maka kami disuruh menampilkan pesan error dan menghentikan programnya. Prototype fungsi wajib integer, validate float value float, get average float ARR integer n float, get min float r integer n float, get max float r integer n. Contoh input yang nanti akan kami masukkan setelah program kami telah selesai kami kerjakan buat soal yang nomor 1 ini yaitu 25, 27, 30, 29, 40, 38, 50, 60, 30, 20, 19, 18, 15, 12, 10, 8, 7, 9, 11, 13, 100, 110, 90, 80, 75, 65, 55, 45, sampai 25. Dan nanti ekspektasinya output itu yang akan keluar itu rata-ratanya 36,33, minimumnya itu 7,00, maksimumnya itu 110,00. Dan jika ada nilai yang invalid maka akan keluar error atau data sensor tidak valid. Jadi di sini saya akan menjelaskan programnya. Jadi di programnya ini yang pertama-tama itu kita mulai dengan main saat ingin memulai program. Lalu kita declare dengan tipe data real dan array size 30 dan variable names-nya itu 30. Variable names-nya itu suhu. Lalu setelah itu kami declare lagi dengan tipe data real dan variable names-nya itu input temperature. Dan setelah itu kami mendeclare dengan tipe data integer dan variable name-nya i. Lalu kami declare lagi dengan tipe data integer dan variable name-nya itu is valid. Setelah itu kami mendeclare lagi dengan tipe data boolean dan kami buat variable names-nya itu program jalan. Dan kami assign program jalan sama dengan expression-nya itu true. Dan setelah itu kami memasukkan output. Kami buat output yaitu masukkan 30 data suhu. Dan setelah itu kami menggunakan sistem percabangan for, di mana kami menggunakan variable i dan start value-nya itu 0, end value-nya 29 dan step by-nya itu 1. Nah, setelah selesai membuat percabangan for tadi, kami lanjut membuat conditional if yang isinya itu adalah program jalan. Dan jika seandainya program jalan ini benar, maka akan masuk kami buat input time, dan setelah itu kami assign is valid sama dengan validate input time. Dan setelah itu setelah kami assign, kami masuk lagi ke conditional if yang isinya itu is valid sama dengan 1. Dan jika is valid sama dengan 1, jika kondisionalnya benar, maka akan keluar assign-nya suhu i sama dengan input time. Dan jika false, maka akan keluar output error, data sensor tidak valid, dan assign-nya program jalan sama dengan false. Nah, jika for tadi, percabangan tadi telah selesai, kita lanjut lagi langsung ke kondisional berikutnya. Kondisional ini berada di luar yang tadi. Kami pertama-tama membuat kondisional dengan tipe data if dan isinya itu adalah program jalan.
Jika seandainya program jalan ini benar, maka akan keluar outputnya itu output rata-rata dan get average suhu 30. Lalu kami buat lagi output minimum dan get min suhu 30, dan yang terakhir kami buat output maksimum dan get max suhu 30. Di sini kami juga menggunakan beberapa function, ada get average, get max, get min, dan validate. Nah, di sini kami akan menjelaskan satu-satu fungsi-fungsi yang telah kami buat tersebut. Yang pertama, get average. Di get average ini menggunakan function name itu get average. Kami buat parametersnya real array r dan integer n dengan tipe data real, dan return variable itu average. Lalu kami declare dengan tipe data real, average, dan total. Lalu kami declare juga dengan tipe data integer, itu variable name-nya i. Kami assign total sama dengan 0. Di sini kami juga menggunakan for, di mana variabelnya i, start value-nya 0, end value-nya n dikurang 1, dan step by-nya 1. Setelah itu kami buat assign total sama dengan total plus AR i. Dan jika sudah selesai, maka keluar assign-nya average sama dengan total dibagi n, dan return real average. Setelah dari situ kita masuk ke function yang kedua, yaitu getMax. GetMax real array arr integer n. Jadi di function yang kedua itu function name-nya itu getMax, parametersnya real array arr, dan kami masukkan juga parametersnya dengan tipe data integer n. Dan dia return type-nya real, return variable-nya maxval. Dimana di sini setelah itu kami mendeclare tipe data real dan variable name-nya maxval, lalu kami declare integer dengan tipe data integer dan variable name-nya i. Lalu kami send maxval sama dengan arr kosong. Dan setelah itu kami menggunakan persimpangan for, di mana variables i start value-nya 1, end value-nya n kurang 1, dan step by-nya 1. Dan selanjutnya persimpangan tersebut kami menggunakan kondisional. Kami memakai kondisional arri. Jika arri lebih besar dari maxval, maka jika true, maxval sama dengan arri. Dan jika selesai, akan kembali return real maxval. Setelah ini kita masuk ke function yang ketiga. Di function yang ketiga ini function name-nya kami buat getMin. Parametersnya kami menggunakan dua parameters. Yang pertama real array dengan tipe data real array r. Lalu kami menggunakan parameter integer n dengan return type-nya itu real dan return variable-nya itu minval. Setelah itu kami declare dengan tipe data real minval. Lalu kami declare juga dengan tipe data integer dan variable name-nya i. Kami assign minval sama dengan arr. Lalu kami menggunakan di sini tipe persimpangan for, di mana variable i start value-nya 1, end value-nya n dikurang 1, dan step by-nya 1. Setelah itu selanjutnya kami menggunakan kondisional jika arri lebih kecil dari minval, dan jika dia true, minval sama dengan arri, dan jika dia false, dia akan langsung persimpangan for ini akan selesai, dan jika selesai itu nanti dia akan return real minval. Dan yang terakhir, function yang terakhir itu validate real val. Di sini function name itu validate, parametersnya real val, return type-nya itu integer, return variable-nya result. Nah, integer resultnya ini jadi hasil akhir jika val lebih besar sama dengan min 50 dan val lebih kecil sama dengan 50 sama dengan 150. Jika dia benar, maka resultnya sama dengan 1, dan jika dia salah, resultnya sama dengan 0. Jadi sekian buat program nomor 1 yang telah kami kerjakan. Dan di sini saya akan mencoba ngerun program ini apakah telah sesuai dengan yang disoal dan telah mengeluarkan output yang sesuai dengan yang disoal. Di sini kami akan mencoba mengerankannya. Pertama, 85, 65,
45, 35, 25. Nah, jadi di sini dia akan langsung keluar setelah kami udah input. Dia keluar nilai rata-ratanya itu 38,667, minimumnya 7, maksimumnya 110. Jadi di sini mungkin dinilai rata-ratanya dia keluarnya hasilnya sedikit berbeda. Cuman di minimum dan maksimumnya dia tetap sama karena ini kami saya rasa di sini tuh mungkin hanya programnya saja yang ngerankan itu berbeda, makanya hasilnya mungkin sedikit berbeda dengan contoh yang diberikan. Tapi kita bisa melihat bahwa output yang lainnya itu yang keluar itu sama dengan soal yang diberikan. Setelah ini kami akan masuk ke soal yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan logaritma soal nomor 2 tadi. Pertama-tama program dimulai dengan main, lalu di-declare dengan tipe data integer array yang menggunakan array dan size array-nya itu 24, variable names-nya itu hours. Lalu setelah itu kami declare lagi dengan tipe data strings dan menggunakan array size-nya 24 dan variable names-nya itu names. Lalu kami declare lagi integer n, kami declare integer i, kami declare lagi integer dengan tipe data integer input hour, kami declare lagi integer valid count. Setelah itu kami declare lagi dengan tipe data string dan variable steps-nya input name, kami declare lagi dengan tipe data boolean dan variable steps-nya itu isval. Lalu kami declare lagi dengan tipe data boolean dan variable steps-nya itu isdap. Lalu kami assign valid count sama dengan 0. Setelah itu user akan disuruh memasukkan output, masukkan jumlah booking n. Dan setelah itu kami menginput n, dan setelah itu kami menggunakan percabangan for, di mana for variablesnya itu i, start value-nya 1, n value-nya n, step by-nya 1. Dan jika sudah, selanjutnya user akan disuruh memasukkan output data ke dan i, dan masukkan jam 0 sampai 23. Lalu setelah itu disuruh menginput hour, lalu output lagi, kami membuat output, masukkan nama pemesan dan user akan memasukkan input name. Setelah itu kami assignkan is false sama dengan is valid hour, input hour. Di sini kami menggunakan check conditional. Jika is false benar, maka akan terassign isdap sama dengan isdap duplicate hours, valid count, and input hour. Dan jika dia false, maka akan keluar outputnya itu booking gagal atau jam tidak valid. Booking gagal, jam tidak valid. Nah, setelah itu jika tadi kita masuk lagi ke yang tadi, jika dia benar, keluar assign-nya isdap sama dengan isduplicate hour, valid count, and input hour. Kami mencek conditionalnya lagi, kita cek conditionalnya isdap. Isi conditionalnya itu isdap. Jika dia benar, maka akan keluar outputnya itu booking gagal, jam sudah terisi, dan jika dia false, maka akan keluar assign hours, valid count, sama dengan input hour. Dan jika setelah itu akan kami assign lagi names, valid count, sama dengan input name, lalu desain lagi valid count sama dengan valid count plus 1, dan akan keluar outputnya booking berhasil dan input hour dan tanda petik 2 kali, dua kali, dan input name. Dan setelah itu jika mainnya ini telah selesai, saya akan menjelaskan function yang kami buat. Ada 2 function, yaitu isDuplicate dan isValidHour. Di function yang pertama isDuplicate, functionnya itu isDuplicate, di mana parametersnya ada dengan tipe data integers, yaitu yang pertama array r, n, dan h. Return type-nya itu boolean dengan return variables-nya itu status, di mana variable names-nya itu status, tipe datanya boolean. Di sini kami declare dulu, lalu kami declare lagi dengan tipe data integer dan variable names-nya k, lalu kami send status sama dengan false. Lalu di sini kami menggunakan percabangan for, di mana variables-nya k, start value-nya 0, end value-nya n dikurang 1, step by-nya 1. Dan setelah itu kami menggunakan, selanjutnya dia akan check conditional. Jika arrk sama dengan h, jika dia benar, maka akan keluar assign status sama dengan true. Dan setelah itu jika telah selesai, percabangan for tadi telah selesai, maka dia ke sini return boolean status. Dan di sini kita akan masuk ke function yang terakhir.
Di function yang terakhir ini simple saja, dia menggunakan function name is valid har, parametersnya integer h, return type-nya boolean dan return variables-nya status. Di mana kami declare dulu dengan tipe data boolean dan variables name-nya status. Lalu kami menggunakan cek kondisi jika h lebih besar sama dengan 0 dan h lebih kecil sama dengan 23. Jika dia benar, maka akan keluar assign-nya statusnya itu true, dan jika dia salah, maka akan keluar statusnya itu false. Jadi di sini programnya telah selesai kami buat, dan di sini saya akan mencoba memerankan program nomor 2 ini. Kami akan memasukkan programnya. Jadi di sini jumlah bookingnya kita masukkan 3. Lalu di sini data pertama itu 10 Andi. 10 jam 10 itu Andi, nama pemesannya Andi, kita masukkan dulu per satu-satu seperti yang dicontoh tadi. Jadi data pertama itu kita masukkan jamnya 10, nama pemesannya Andi, dan keluar booking itu berhasil gitu. Booking berhasil 10 Andi. Jadi udah sesuai. Dan di sini kita masukkan jika jamnya itu yang sushi. Kita masukkan nama jamnya itu jam 25, nama pemesan sushi. Maka akan keluar dia jam tidak valid gitu. Dan data yang ketiga saya akan memasukkan yang tadi 10 Budi, namanya Budi. Dia akan keluar booking gagal dan jam sudah terisi. Jadi sudah sangat persis dengan programnya telah berjalan dengan lancar sesuai dengan contoh dan memenuhi syarat contoh di soal nomor 2. Selanjutnya soal nomor 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal 3, sistem kompresi array run like encoding. Jadi narasinya itu implementasi kompresi array integer menggunakan run like encoding atau RLE, yang dimana tugasnya itu yang pertama baca n, yang kedua baca array integer, dan yang ketiga validasi, yang dimana validasi tidak boleh kosong, integer dalam range min 1000 sampai 1000. Yang keempat, outputnya dalam format value count, lalu fungsi wajibnya itu integer validate, lalu compress integer r. Lalu contoh inputnya itu nanti di sini ada 9, 5, 5, 5, minus 2, minus 2, 10, 10, 10, 10, dan expected outputnya itu 5, 3, minus 2, 2, 10, 4. Baik, jadi di sini kami sudah membuka programnya, flowchartnya, yang akan saya jelaskan. Jadi yang pertama itu ada main untuk memulai flowchartnya. Setelah itu kami mendeclare variabel n, i, dan val dengan tipe data integer. Selanjutnya kami mengoutput masukkan jumlah data n. Selanjutnya ada input n, dan output lagi masukkan nilai array. Lalu masuklah ke percabangan for, yang dimana variabel i dengan start value-nya 0 dan n value-nya itu n kurang 1 dan step by-nya 1. Next, dia akan masuk ke input val, dan di sini dia akan dicek conditional validate atau val, validate dalam kurung val, dan jika dia true, dia akan masuk ke assign data r index i dengan expressionnya val. Dan jika dia false, dia akan masuk ke output error integer harus minus 1000 sampai dengan 1000. Dan selanjutnya dia ada break. Nah, selanjutnya di sini dipanggillah function dengan function compress data r dan n. Masuklah ke functionnya. Yang pertama itu ada function yang diberi nama compress dengan parameter integer array r, integer n. Lalu selanjutnya dia declare dengan declare variabel i, count, dan current val dengan tipe data integer. Selanjutnya dicek conditional n lebih besar dari 0, dan jika dia true, dia akan masuk ke assign, dia akan current val sama dengan r dengan indeks 0.
Selanjutnya di sini ada assign count dengan expressionnya 1. Selanjutnya masuk lagi ke percabangan for dengan variabel i dengan start value-nya 1 dan end value-nya n kurang 1 dan step by-nya 1. Next, dia masuk ke check conditional lagi, ri sama dengan current val, dan jika dia benar, dia akan mengassign count sama dengan count plus 1, count tambah 1. Dan jika dia false, dia akan mengeluarkan output current val dan tanda petik 2 dan count. Selanjutnya di sini ada assign current val dengan expressionnya ri. Dan ada assign lagi count sama dengan 1. Nah, selanjutnya di sini setelah jika dia done, next itu dia masuk ke output current val dan tanda petik 2 dan count. Lalu selesailah di function yang pertama, di function compress. Selanjutnya kita masuk ke function yang diberi nama validate dengan parameter integer val. Nah, di sini di-declare dengan tipe data boolean yang dimana variable names-nya itu valid. Lalu dicek conditional val lebih besar sama dengan min 1000 dan val lebih kecil sama dengan 1000. Jika dia true, dia akan masuk ke assign valid sama dengan true, dan jika dia false, valid sama dengan false. Lalu return boolean valid. Baik, untuk soal nomor 3 telah selesai dijelaskan. Di sini kami akan coba mengerankan program yang ketiga. Jadi kami akan memasukkan dulu outputnya sesuai dengan yang dicontoh tadi. Kami masukkan jumlah datanya itu 9, lalu kami masukkan array-nya itu 5, 5, lalu min 2, 10, 10, lalu 10. Nah, di sini langsung setelah kami input angka yang seperti tadi diberikan pada soal dan keluar outputnya itu sama seperti yang di soal, yaitu 53, min 2, 2, dan 10, 4. Jadi artinya program ini telah berjalan dengan lancar dan telah memenuhi syarat soal tersebut. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4, yang dimana di soal nomor 4 ini yaitu manajemen ring buffer untuk data suhu. Narasinya ring buffer ukuran tetap 10 elemen untuk data suhu terbaru. Tugas yang pertama di situ kami disuruh menerima input suhu berulang, lalu program ini masukkan setiap input, masukkan ke buffer, dan jika penuh maka geser elemen lama keluar. Lalu yang ketiga, validasi range suhu dari 0 sampai 100. Yang keempat, setelah selesai input menampilkan buffer plus tambah rata-rata. Fungsi wajibnya itu void add float buffer integer count integer value float get average float buffer integer count. Contoh input yang akan nanti dimasukkan ke dalam program ini jika telah selesai yaitu 15, 20, 25, 30, 110, dan 40. Dan expected outputnya itu buffer 15 rata-rata yaitu 15.00, dan jika suhu yang dimasukkan di input tadi lebih dari 100, itu akan keluar nanti dia yaitu suhu di luar range. Jadi di sini saya akan menjelaskan programnya. Kita masuk ke program dari Vlogorithmnya. Pertama-tama program ini dimulai dengan main, dan setelah itu saya mendeclare dengan tipe data real, variable names-nya buffer, dan menggunakan array size-nya itu 10. Lalu saya declare lagi dengan tipe data integer count. Saya declare lagi dengan tipe data real dengan variable systemnya input suhu. Saya declare lagi dengan tipe data boolean dan variable systemnya running. Setelah itu saya assign count sama dengan 0, dan setelah itu saya assign lagi running sama dengan true. Lalu setelah itu saya memasukkan output. Outputnya itu saya buat masukkan suhu jika input lebih kecil dari 0 atau lebih dari 100 akan dianggap error, tapi program lanjut. Input min 999 untuk stop. Dan setelah ini saya menggunakan
percabangan dengan tipe while, di mana conditional expression itu running. Nah, di sini setelah itu jika dia true, dia akan masuk, saya input suhu. Dan setelah input suhu, saya menggunakan conditional if. Jika input suhu sama dengan min 999, jika dia benar, maka akan keluar assign-nya itu running sama dengan false. Dan jika dia false, dia akan masuk ke conditional berikut setelahnya, yaitu jika input suhu sama dengan lebih besar sama dengan 0 dan input suhu lebih kecil sama dengan 100, jika dia benar, maka count sama dengan add buffer count input suhu. Dan setelah itu akan keluar outputnya rata-rata buffer saat ini dan get average buffer count. Sedangkan jika conditional tadi false, maka akan keluar outputnya error suhu di luar range. Nah, jika tadi telah selesai, dia akan langsung menyelesaikan percabangan yang tadi yang menggunakan while. Dan di sini program ini menggunakan dua function. Dia memakai dua function, di mana di sini ada function add dan get average. Di sini buat function yang pertama. Di sini function yang pertama. Function yang pertama itu adalah kami membuat real dengan function name-nya add dengan parametersnya itu real array buff, lalu integer cnt, lalu real val. Dan kami menggunakan return type-nya integer, return variables-nya new count. Dimana setelah itu saya mendeclare integer dengan tipe variables names-nya itu new count dan i. Dan kami menggunakan kondisionalnya if jika cnt lebih kecil dari 10, jika dia benar cnt lebih kecil dari 10, maka kami assign buff cnt sama dengan val, lalu kami assign lagi new count sama dengan cnt plus 1. Dan jika tadi dia salah, dia akan menggunakan percabangan for, di mana variablesnya i start value-nya 0, end value-nya 8, dan step by-nya 1. Dan setelah itu setelah itu akan kami send buff i sama dengan buff i plus 1. Dan jika tadi setelah selesai percabangan for tadi, setelah itu setelah selesai kami assign buff 9 sama dengan val, dan kami assign lagi new count sama dengan 10. Setelah itu return integer new count. Nah, di sini kita masuk ke function yang kedua, function yang terakhir, yaitu di sini functionnya itu bernama get average, di mana parametersnya real array buff dan integer cnt. Return type-nya real, return variables-nya average. Di mana di sini kami langsung mendeclare dengan tipe data real, average dan sum. Lalu kami mendeclare dengan tipe data integer, variables names-nya i, lalu kami send sum sama dengan 0. Dimana jika setelah itu kami menggunakan conditional if, jika if cnt sama dengan 0, maka jika benar maka akan keluar jika dia benar maka akan keluar assign average sama dengan afg sama dengan 0, dan jika dia false dia akan masuk ke percabangan yang kami gunakan, yaitu for variablesnya i, start value-nya 0, end value-nya cnt dikurang 1, step by-nya 1. Dimana setelah itu akan mengeluarkan assign sum sama dengan sum plus buff i. Dan jika tadi percabangan tersebut telah selesai, maka akan keluar assign afg sama dengan sum bagi cnt. Dan setelah itu akan return real average. Nah, di sini karena programnya sudah selesai, saya akan memasukkan di sini pas kami ngeran dia langsung keluar tadi yang kami output di atas pertama yang di main, yaitu masukkan suhu input lebih kecil dari 0 atau lebih dari 100 akan dianggap error, tapi program lanjut. Jika input min 99, itu programnya akan stop. Jadi di sini saya akan mencoba input dulu seperti yang di sini, yaitu 15, 20. Kami input 15 akan keluar langsung rata-rata buffernya itu 15. Sama seperti ini, buffer 15 rata-rata. Kami masukkan lagi 20 ini rata-rata buffer saat ini jadi 17,5. Tiap dimasukkan satu dia akan mengeluarkan rata-rata buffer berikutnya. Kami masukkan lagi 25, rata-rata buffer saat ini 20. Kami masukkan 30, keluarnya 22,5, 110 keluar. Nah, pas kami masukkan 110 dia itu akan error.
Jadi di sini kami mencobanya satu persatu. Ya. Jika di inputnya 20, dia akan keluar rata-rata buffernya itu 15 akan keluar rata-rata buffernya itu tadi seperti yang di awal 15. Jika kita menginput 20, keluar rata-rata buffernya 17,5. Dan jika kita kita masukkan 110, maka akan keluar dia outputnya itu suhu di luar range karena telah melebihi 100 derajat Celcius. Jadi telah melebihi batas maksimum yang tadi, syarat tadi. Jadi di sini program praktik 4 telah selesai dan telah berjalan dengan lancar. Buat soal yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 5, validasi form pendaftaran dengan array error collector. Dengan narasi, simulasi form pendaftaran, semua error disimpan dalam array string 2 dimensi, 2D. Dengan input nama, umur yang terbagi menjadi string dan harus dikonversi. Lalu yang ketiga itu ada email. Lalu dengan validasi, yang pertama nama minimal 3 karakter, yang kedua umur bilangan bulat 17 sampai 65, yang ketiga email mengandung dan titik. Lalu yang keempat itu ada jika error, tampilkan semua error dan hentikan. Nah, fungsi wajibnya itu integer validate underscore name char name. Lalu yang kedua itu ada integer validate underscore age dan char age string. Baru str. Lalu ada yang ketiga validate underscore email atau char email. Contoh inputnya itu ini A besar ABC, lalu andi.gmail.com. Expected outputnya itu ada error. Yang pertama nama minimal 3 karakter, yang kedua umur harus berupa angka, yang ketiga email tidak valid. Jadi langsung saja ke flowchartnya. Jadi di sini flowchartnya yang pertama kali itu ada main untuk memulai flowgoritmnya atau flowchartnya. Lalu kami mendeclare name, age, str, dan email dengan tipe data string. Selanjutnya kami mendeclare lagi dengan tipe data integer, variabel rcount, dan i. Lalu kami mengassign variabel rcount dengan expression 0 atau rcount sama dengan 0. Selanjutnya kami mengoutput masukkan nama dan menginput name. Lalu mengoutput lagi masukkan umur string dan menginput egg string. Lalu mengoutput lagi masukkan email dan menginput email. Selanjutnya diceklah kondisionalnya. Conditional len dalam kurung name lebih kecil daripada 3. Dan jika dia true, dia akan masuk ke assign error list rcount dengan expression nama minimal 3 karakter. Dan mengesan lagi rcount sama dengan rcount tambah 1. Lalu selanjutnya dicek lagi conditional validate egg atau egg string sama dengan false. Dan jika true, dia akan mengesan error list rcount sama dengan umur harus berupa angka 17 sampai 65. Dan dia mengesan kembali rcount sama dengan rcount tambah 1. Selanjutnya dicek lagi mengecek kondisional lagi. Yang ketiga itu ada validate email atau email sama dengan false. Dan jika true, dia akan masuk ke assign error list rcount sama dengan email tidak valid atau harus ada dan datnya. Lalu dia mengesan lagi rcount sama dengan rcount tambah 1. Selanjutnya masuk ke percabangan kedua yang dimana di sini dicek kondisionalnya menggunakan if yang diberi nama rcount lebih besar dari 0. Dan jika dia true, dia akan masuk ke output error dan dia akan masuk ke percabangan for dengan variabel i dengan start value 0 dan end value-nya rcount kurang 1 dan step by-nya 1. Next, dia masuk ke output error list i. Dan jika dia false, dia akan masuk ke output pendaftaran berhasil. Lalu N yang terakhir, selesailah flowgorithm atau flowchartnya. Selesai
algorithm dan flowchartnya. Di sini ada masih ada function yang diberi nama validate egg dengan parameter string s, lalu dia dideclare dengan tipe data boolean, variable names-nya itu valid. Lalu di sini ada lagi dideclare variable name equal dengan tipe data integer. Lalu assign equal sama dengan to integer s. Lalu dicek kondisionalnya equal lebih besar sama dengan 17 dan equal lebih kecil sama dengan 65. Dan jika dia true, dia akan masuk ke assign valid sama dengan true. Lalu jika dia false, dia akan masuk ke valid sama dengan false. Lalu di sini dia selanjutnya dia ke return boolean valid. Return boolean valid nama functionnya dengan parameter string s dan return type-nya boolean. Selanjutnya masuk ke function yang kedua diberi nama validate email dengan parameter string s. Lalu dia declare valid dideclare lagi valid, variable valid has at has dot dan tipe datanya itu boolean. Lalu selanjutnya dideclare lagi dengan tipe data integer dan nama variabelnya diberi nama i. Selanjutnya dia masuk ke assign has add sama dengan false, lalu has dot sama dengan false, dan dia masuk ke percabangan for dengan variabel i dan start value-nya itu 0, end value-nya len s kurang 1 dan step b-nya 1. Next, dia masuk di check conditional char s, i sama dengan add, dan jika dia true dia masuk ke has add sama dengan true, dan jika dia false dia lanjut lagi di check conditional char s, i sama dengan dot, dan jika dia true dia masuk ke has dot sama dengan true, dan jika dia false dia akan kembali ke percabangan if tadi. Dan selanjutnya dia masuk lagi ke di check conditional has add dan has dot, dan jika dia true dia masuk ke assign valid sama dengan true, dan jika dia false dia masuk ke valid sama dengan false. Selanjutnya di sini ada return boolean valid, n-nya itu return boolean valid. Selesailah saya menjelaskan mengenai praktikum yang kelima. Di sini saya akan mencobakan program yang tadi telah dijelaskan, mencoba menginput program yang tadi telah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya masukkan nama, di sini bebas namanya apa? Saya masukkan, seperti yang dicontoh saja, sorry. Saya output A, lalu stringnya masukkan nomornya, kami bikin abx, emailnya at email.com. Nah di sini dia bakal error karena tadi jika yang dibilang itu maka akan keluar errornya dan programnya tidak bisa berjalan. Tapi jika kita coba nge-run ulang, kita masukkan namanya Arauna, umurnya 33, lalu emailnya saya buat arauna@email.com, maka akan keluar di program yang kami buat itu. Setelah kami rubah sedikit, akan keluar outputnya itu pendaftaran berhasil. Sekian buat soal nomor 5, dan sekian buat presentasi yang telah kami kerjakan. Jadi ini jika ada kesalahan di dalam presentasi kami, presentasi praktikum kuis kedua kami meminta maaf. Terima kasih. Terima kasih.